Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Burhanuddin dengan NIM 200301501013, kelas PJKRC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang keterampilan dan domain psikomotor. Pertama, pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. 1. Pemahaman tentang keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dipahami batasannya dengan dua cara. Yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak seperti menahan bilar atau memahat. Dilihat dari cara ini dapat diklasifikasikan dengan sebagai dimensi atau menurut karakteristiknya yang menonjol. Kedua, keterampilan dapat dilihat juga dalam kaitannya dengan menonjol. Kedua, keterampilan dapat dilihat juga dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang terampil dan tidak terampil. Maksudnya, keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan dengan tingkat kemahiran dalam penguasaan suatu tugas gerak. Istilah keterampilan sulit untuk didefinisikan. Dengan suatu kepastian yang tidak dapat dibantah, keterampilan dapat menunjukkan pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Maka kata keterampilan yang dimaksud adalah sebagai kata benda. Di pihak lain, keterampilan juga bisa digunakan sebagai kata sifat, walaupun hal ini digunakan saat kata tersebut sudah berubah strukturnya. Hanya saja keterampilan kata ini digunakan untuk menunjukkan suatu tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu tugas. Smith 1991 mencoba menggambarkan definisi keterampilan tersebut dengan meminjam definisi yang diciptakan oleh E.R. Goodhart yang mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dengan pengejaran energi dan waktu yang minimum. Sedangkan Singer 1980 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten untuk mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Kedua definisi, walaupun dinyatakan secara berbeda, namun sama-sama memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi dari batasan keterampilan. Unsur-unsur itu adalah: 1. Di dalam keterampilan terdapat beberapa tujuan yang berhubungan dengan lingkungan yang diinginkan, misalnya menahan posisi handstand dalam senam atau menyelesaikan umpan ke depan dalam sepak bola. Dalam pengertian ini, keterampilan dibedakan dari gerakan yang tidak mesti memiliki tujuan yang berhubungan dengan lingkungan tertentu, seperti menggoyang-goyangkan jari tangan tanpa tujuan. Smith 1991. Yang kedua, di dalam keterampilan pun terkadang
keharusan bahwa pelaksanaan tugas atau pemenuhan tujuan akhir tersebut dilaksanakan dengan kepastian yang memaksimum, terlepas dari unsur kebutuhan atau untuk untung-untungan. Jika seseorang melakukan suatu keterampilan secara berulang-ulang, maka hasil dari setiap ulangan itu relatif harus tetap, meskipun di bawah kondisi yang bervariasi maupun yang tidak berduga. Singer 1980. Yang ketiga, keterampilan yang menunjuk pada upaya ekonomis, di mana energi yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu seminimal mungkin tetap dengan hasil maksimal. Yang keempat, keterampilan arti pelaksanaan yang cepat dalam arti penyelesaian tugas gerak itu dalam waktu yang minimum. Semakin cepat pelaksanaan suatu gerak tanpa mengorbankan hasil akhir kualitas yang diharapkan, maka akan membuat terakuinya keterampilan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa mempercepat gerakan suatu tugas akan menimbulkan pengeluaran energi yang semakin besar, di samping membuat gerakan semakin sulit untuk dikontrol ketetapannya. Namun meskipun demikian, lewat latihan dan pengalaman semua unsur terlibat dan menghasilkan gerakan yang terampil perlu dikombinasikan secara serasi. Sebagai perbandingan dari keempat unsur, H.O. Johnson dalam Singer 1980 mengidentifikasi adanya 4 aspek atau variabel yang menceritakan keterampilan. Sebagai kesimpulan, seperti dinyatakan oleh Smith, keterampilan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan lingkungan dengan cara memaksimalkan kepastian prestasi, meminimalkan pengeluaran energi tubuh dan energi mental, dan meminimalkan waktu yang digunakan. Adapun yang kedua, klasifikasi keterampilan perspektif tugas. Salah satu cara melihat konsep keterampilan adalah dengan melihatnya sebagai sebuah tugas. Isunya di sini adalah untuk menetapkan karakteristik yang menonjol dari tugas gerak yang dapat dilakukan pelaku untuk membedakan karakteristik lainnya. Banyak pendekatan yang telah dikembangkan untuk mengklasifikasikan keterampilan gerak. Setidaknya ada 4 karakteristik yang dapat dikemukakan di sini, yaitu dilihat dari atau dikaitkan dengan 1. Stabilitas lingkungan, yang kedua cara tugas tersebut dilakukan, dan yang ketiga ketetapan gerakan yang dimaksud. Yang keempat, relativitas pentingnya elemen gerak dan kognitif. A. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan bisa dibedakan antara keterampilan terbuka tertutup. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan environment pada saat keterampilan yang bersangkutan
dilakukan. Menurut SIDMIT 1991, keterampilan terbuka open skill adalah keterampilan ketika dilakukan lingkungan yang berkaitan dengannya, bervariasi dan tidak dapat diduga. Ini hampir sama yang dikemukakan oleh McGill 1985 yang menyebutkan bahwa keterampilan terbuka adalah keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu merubah dan tidak bisa diperkirakan. Keterampilan tertutup, closed skill, menunjukkan keterampilan yang sebaiknya SIDMIT dan McGill sama-sama mendefinisikan keterampilan tertutup ini sebagai keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. Dalam hal ini, Gentili mengatakan bahwa kata keterampilan di atas bukanlah merupakan suatu dikotomi, melainkan lebih merupakan sebuah kognitinum, yaitu adanya berhubungan dengan yang semakin berubah ujung satu ke ujung lainnya namun tidak terpisahkan. B. Keterampilan diskrit, continuous dan serial. Keterampilan diskrit diartikan oleh SIDMIT sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dan gerakannya. Di ujung lain dari ukuran keterampilan tersebut, keterampilan berkelanjutan continuous skill yang melaksanakannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. Lalu bagaimana dengan keterampilan serial? Menurut SIDMIT adalah keterampilan serial dianggap sebagai suatu kelompok dan keterampilan diskrit yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. Bagian C, keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus. Pengklasifikasian yang terakhir dikenal dengan keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus, di mana ketepatan menjadi penentu dari keberhasilannya. McGill membatasi keterampilan gerak kasar gross motor skill sebagai keterampilan yang bercirikan gerak yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Sedangkan keterampilan gerak halus fine motor skill adalah keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot halus atau kecil untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. Bagian D, keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Menurut SIDMIT, keterampilan gerak penentuan utama dari keberhasilannya adalah kualitas dari gerakan itu dari tanpa memperhatikan persepsi serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakannya tidaklah penting, tetapi keputusan tentang gerakan apa dan yang mana harus dibuat merupakan hal yang penting. Yang ketiga, klasifikasi keterampilan perspektif
penguasaan penampilan. Menurut Goodhart, keterampilan adalah kemampuan untuk membawa hasil akhir dengan kepastian yang memaksimum dan mengeluarkan energi yang minimum dan dalam waktu yang juga minimum. Kepastian maksimum dan pencapaian tujuan. Salah satu kualitas dari pencapaian penguasaan keterampilan adalah kepastian gerakan untuk menjadi terampil. Berarti seseorang dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhirnya dengan kepastian yang memaksimum. B. Pengeluaran energi minimum. Kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah minimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. C. Waktu gerakan yang minimum. Kualitas ketiga dari penguasaan keterampilan adalah berkurangnya waktu, meningkatkannya kecepatan pada saat gerakan dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dan dari cabang olahraga yang bersangkutan termasuk juga di dalamnya penambahan unsur kecepatan sebagai alat minimalkan waktu. Yang keempat, konsep dalam keterampilan motorik. A. Perbedaan individual. Singer 1980 menyatakan bahwa sumber perbedaan dalam hal keterampilan tersebut bisa bermacam-macam. Hal itu karena berbeda dalam hal fisik, kemampuan, abilities, gaya belajar, emosi, serta pengalaman masa lalu yang memiliki kaitan dengan tugas yang dipelajari. B. Kemampuan dan keterampilan. Para ahli seperti Singer 1980, Fleischmann 1972, serta Smith 1991 menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan harus dibedakan dalam pengertiannya. Kemampuan diartikan sebagai ciri individual yang diwariskan dan relatif abadi yang mendasarkan serta mendukung terbentuknya keterampilan. Smith 1991, sedangkan keterampilan mengacu pada spesifik pada tugas tertentu serta dicapai dengan adanya latihan serta pengalaman. Singer 1980. Karena dipandang sangat beragam dan tidak pastinya mengidentifikasikan kemampuan gerakan ini, maka Singer lebih menyukai 4 kemampuan yang bersifat lebih langsung hubungannya dengan keterampilan olahraga, yaitu koordinasi, kinestetis, keseimbangan, dan kecepatan gerak. Dan yang terakhir, C. Pola gerak dan keterampilan. Pola gerak menurut Malina 1991 merupakan gerakan dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan dalam penampilan suatu tugas tertentu. Tekanannya adalah pola gerakan-gerakan yang menyusun tugas gerak tertentu. Dalam hal ini apa yang menjadi dasar penamaan pola gerak sama dengan keterampilan, tetapi keterampilan lebih menekankan pada ketepatan, ketelitian, dan koefisianin penampilannya. Dengan kata lain, pola gerak menunjukkan pada konsep yang umum, sedangkan keterampilan gerak lebih terkhususkan.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.